Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator dari kelompok 2 kelas C19. Adapun jurnal yang kami ambil dengan judul yaitu Activity Based Costing in Health Institution and Application in Gynecology Clinic of a Public Hospital. Untuk dalam bahasa Indonesianya, ABC di institusi kesehatan, aplikasi di klinik ginekologi rumah sakit umum. Baik, sebelum memasuki sesi pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Rukaya 2019-01-120, Silvi Utami Hermawan 2019-01-129, Muhammad Nur Hidayat 2019-01-134, saya sendiri Andi Nadia 2019-01-138, Marwani 2019-01-148, dan Dila Fadila Hairul 2019-01-150. Itulah nama anggota-anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, silahkan disimak video penjelasan dari kelompok kami mengenai hasil dari jurnal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Utami Hermawan sebagai pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan dari kelompok kami. Esetaglu AE 2010 menyatakan bahwa rasio pengeluaran kesehatan yang relatif signifikan ini membutuhkan penggunaan sumber daya yang langka secara efisien yang disediakan untuk institusi kesehatan dan memerlukan penyediaan layanan kesehatan dengan perspektif manajemen profesional yang memerlukan orientasi biaya. Selanjutnya ada ABCD. ABCD adalah metode penerapan biaya modern yang memungkinkan untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik secara lebih akurat dan adil dibandingkan dengan metode penerapan tradisional. ABCD hanya berkonsentrasi pada penyediaan informasi yang lebih akurat tentang barang dan jasa, proses, aktivitas, saluran distribusi, pelanggan, biaya kontrak, dan proyek yang sebenarnya. Sistem ini membebankan biaya tidak langsung dan biaya pendukung lainnya ke produk. Lini seperti lini produk, departemen, saluran distribusi, dan pelanggan yang menuntut atau mendapatkan manfaat dari sumber daya yang lebih cepat. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung unit cost operasi sesar dan persalinan normal menggunakan metode Activity Based Costing atau biasa disebut ABC, yang memerlukan salah satu metode kontemporer yang memberikan alokasi biaya yang akurat untuk prosedur klinis. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tingkat pengeluaran untuk kesehatan dan pelayanan kesehatan yang memiliki kepentingan besar baik dalam perspektif sosial maupun individu terus meningkat. Ini menurut Ercol U dan Agirbas I 2011. Yang kedua, menurut Krug dan kawan-kawan, melakukan studi ABC pada tomografi emisi progesteron yang memiliki peran penting dalam perawatan kanker, neurologis, dan jantung. Ditemukan dalam penelitian bahwa biaya radiofarmasi adalah komponen utama yang kontras dengan prosedur mediko-teknis lainnya, di mana biaya personel dan peralatan dominan. Analisis sensitivitas lebih lanjut mendukung temuan disimpulkan bahwa untuk efektivitas biaya radiofarmasi harus diarahkan. Terima kasih, itu materi dari saya lanjut kembalikan kepada moderator. Saya Nadia, pemateri kedua akan membawakan materi tentang metodologi. Di dalam studi ini dilakukan sesuai dengan prinsip deklarasi Helsinki. Adapun rumah sakit yang datanya digunakan dalam penelitian ini menyediakan layanan di 4 bidang utama seperti penyakit anak, kesehatan wanita, bedah, dan ginekologi. Data akuntansi seluruh rumah sakit yang diperoleh dari Departemen Akuntansi, dan untuk mendapatkan biaya yang dapat didistribusikan ke Departemen Ginekologi,
Data biayanya didistribusikan di antara departemen-departemen ini tergantung pada beberapa tindakan. Langkah selanjutnya adalah menghitung biaya satuan untuk persalinan normal dan untuk operasi sesar menurut metode ABC. Metode ABC yang merupakan metode yang digunakan karena dianggap menjadi salah satu metode kontemporer yang memberikan alokasi biaya yang lebih akurat. Oleh karena itu, alokasi biaya yang digunakan ini untuk menetapkan angka biaya yang lebih realistis untuk kedua jenis tenaga kerja, yaitu persalinan normal dan operasi sesar. Selanjutnya, distribusi biaya langsung, yaitu bahan langsung dan tenaga kerja langsung tidak termasuk ke dalam area ABC, karena ABC hanya berurusan dengan distribusi biaya overhead. Oleh karena itu, tidak diperlukan alokasi biaya, bahan baku, dan juga tenaga kerja langsung. Kemudian, langkah awal untuk metode ABC adalah identifikasi di Departemen Ginekologi. Kemudian, pemicu biaya aktivitas ditentukan untuk setiap aktivitas dan biaya dibebankan ke kumpulan biaya aktivitas melalui pemicu biaya. Terakhir, biaya per unit untuk persalinan normal dan operasi sesar dihitung melalui pembebanan biaya antara akumulasi dalam kumpulan biaya aktivitas ke objek biaya. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Terima kasih. Hasil tahapan penerapan ABC. Biaya produksi terdiri dari 3 komponen bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan kelebihan produksi biaya kepala. Jumlah biaya bahan langsung bervariasi di antara pasien. 2 sampel pasien dipilih secara acak, 1 untuk persalinan normal dan 1 untuk persalinan sesar. Dan biaya langsung terkait diambil, jumlah untuk bahan langsung dan tenaga kerja langsung diberikan dalam tabel 1. Oleh karena itu, langkah awal penerapan ABC adalah mendefinisikan kegiatan rumah sakit untuk Departemen Ginekologi. Kemudian biaya overhead diakumulasikan dalam aktivitas tersebut sesuai dengan faktor biaya. Pada tahap akhir, biaya yang terakumulasi dalam setiap aktivitas dialokasikan ke output menggunakan pemicu biaya yang merupakan operasi caesar dan normal dalam kasus ini. Hasil tahapan penerapan ABC. Tahap pertama, kegiatan dilakukan di rumah sakit ditentukan dan dikategorikan menurut Hilton. Menurut wawancara yang dilakukan dengan personel, 7 kegiatan berbeda ditentukan, yaitu penerimaan pasien, persiapan, persalinan, perawatan ibu dan perawatan anak. Setelah persalinan layanan kamar, bagian pribadi untuk persalinan normal dan pengeluaran rumah sakit. Di rumah sakit, bagian pribadi disiapkan untuk wanita. Pribadi ini terdiri dari kamar-kamar yang khusus dan hanya melayani 1 pasien dalam 1 waktu. Privasi tingkat tinggi diberikan kepada wanita dan ini merupakan inisiatif yang sangat menggembirakan untuk persalinan normal. Baik, saya Muhammad Nur Hidayat. Saya akan melanjutkan hasil tahapan penerapan ABC tahap kedua, yaitu biaya overhead pabrik yang didistribusikan ke Departemen Ginekologi diakumulasikan dalam aktivitas menggunakan faktor biaya. Kemudian kegiatan pengasuhan ibu dan pengasuhan anak pasca persalinan terdiri dari tenaga kerja tidak langsung, air, bahan desinfektan, pemanasan, dan listrik. Kemudian kegiatan room service dan free section untuk kegiatan Departemen Ginekologi mengandung biaya tenaga kerja tidak langsung, air, pemanas, listrik, komunikasi makanan, dan amortisasi. Kemudian akhirnya pengelolaan rumah sakit umum terdiri dari tenaga kerja tidak langsung, air, pembersihan, pemanasan, listrik, pakaian, bahan bakar, promosi, pertamanan, dukungan teknis, keamanan, dan beberapa biaya lainnya. Kemudian dalam tabel kedua, setiap aktivitas, tingkat aktivitasnya, dan jumlah total biaya overhead yang teralokasi dalam aktivitas ini diberikan. Kemudian dari tahap ketiga, alokasi biaya overhead pabrik dalam aktivitas ke output. Alokasi ini dilakukan dengan memanfaatkan cost driver. Cost driver untuk kegiatan rawat inap pasien adalah jumlah pasien, kedua jenis pasien,
persalinan normal dan persalinan sesar diperlukan sama dalam kegiatan. Jumlah persalinan normal adalah 3.624 dan jumlah persalinan sesar adalah 3.441 untuk tahun 2004. Biaya yang terakumulasi dalam kegiatan ini didistribusikan dalam proposal 1:2 yaitu persalinan sesar, persalinan biaya. Aktivitas persalinan lebih kompleks dan memakan waktu untuk operasi sesar. Dengan demikian resiko distribusinya adalah 2:1, yaitu persalinan sesar, persalinan normal. Dan kegiatan pengasuhan ibu dan pengasuhan anak merupakan kegiatan lain di mana jumlah pasien digunakan sebagai cost driver. Dan terakhir, pengeluaran rumah sakit untuk didistribusikan sesuai dengan jumlah pasien, di mana setiap aktivitas pemicu biayanya dan jumlah alokasi biaya overhead per pasien diberikan dalam tabel 3. Itu seperti yang dibahas di atas. Kedua, pasien dipilih secara acak untuk analisis. 1 untuk persalinan sesar dan 1 untuk persalinan normal. Kemudian biaya langsung pasien persalinan normal terdiri dari obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan iuran dokter. Kemudian diberikan dalam tabel 1, mana biaya tidak langsung dialokasikan menurut ABC dan dihitung berdasarkan tabel 3. Di mana kombinasi kedua tabel ini diberikan dalam tabel 4 yang memberikan total biaya persalinan sesar dan persalinan normal yang dihitung menurut ABC, di mana biaya satuan persalinan normal dan operasi sesar yang dihitung menurut metode ABC yang dibandingkan dengan daftar harga HIN di tabel 5. Baiklah, saya Rukaya akan melanjutkan materi tentang diskusi dan pembahasan, di mana dalam diskusi tersebut biaya unit untuk operasi sesar dan pasien persalinan normal dihitung metode dipilih untuk perhitungannya adalah ABC karena unggulannya dibandingkan metode penetapan biaya tradisional. Saat ini rumah sakit belum memiliki sistem perhitungan biaya yang tetap diterapkan. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk membandingkan jumlah biaya yang dihitung dalam penelitian dengan jumlah biaya yang diberikan oleh rumah sakit. Selanjutnya, dalam jumlah tagihan pasien ini menurut dokumen yang diambil dari rumah sakit adalah 618 TL untuk pasien sesar dan 539 TL untuk pasien persalinan normal. Jika dibandingkan untuk jumlah biaya yang dihitung 1.274,21 TL dan 814,66 TL untuk persalinan sesar dan persalinan normal. Tarka dan kawan-kawan menghitung biaya aktual dan standar untuk operasi sesar. Selanjutnya, menurut penelitian, biaya aktual untuk operasi sesar ditemukan untuk operasi kecil, menengah, dan besar, masing-masing 240 TL, 288 TL, dan 518 TL. Biaya standar untuk prosedur yang sama dihitung sebagai 740,92 TL. Menurut penelitian lain oleh Tarka dan Taki, biaya aktual dan standar untuk bayi tabung dihitung sebesar 1.617,87 TL dan biaya standar sebesar 1.671,74 TL. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa biaya persalinan sesar lebih tinggi daripada persalinan normal dan masuk akal untuk menetapkan harga yang lebih tinggi untuk jenis persalinan ini. Namun pentingnya untuk menerapkan harga yang masuk akal yang dihitung di atas angka biaya yang akurat. Terima kasih. Saya atas nama Marwani, di sini saya akan melanjutkan tentang kesimpulan dari jurnal tersebut, di mana berdasarkan penelitian ini ditentukan bahwa terdapat perbedaan antara biaya satuan yang dihitung dengan metode ABC untuk persalinan normal dan sesar dan jumlah pembayaran kembali. Nah, disimpulkan bahwa
rumah sakit mengalami kerugian karena underversing operasi persalinan normal dan sesar di bawah biaya yang dihitung. Nah, penggunaan metode ABC dalam perhitungan biaya prosedur klinis akan memungkinkan pengelolaan institusi kesehatan untuk membuat perencanaan keuangan dan keputusan keuangan yang lebih akurat. Nah, selain itu akan meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Nah, selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Nah, keterbatasan penelitian ini adalah wilayah penelitiannya, karena studi ABC sedang diterapkan terutama di perusahaan manufaktur. Nah, oleh karena itu, penelitian ini memberikan untuk kontribusi untuk literatur ABC dengan aplikasi distribusi jasa. Nah, selanjutnya yaitu rumah sakit yang dianalisis dalam penelitian ini tidak memiliki angka biaya yang dihitung untuk pasien persalinan sesar dan normal. Nah, oleh karena itu, penelitian tidak memiliki kesempatan untuk membandingkan angka biaya yang ditemukan sebagai hasil studi dengan angka patokan. Nah, sebagai gantinya, jumlah yang dihitung dibandingkan dengan harga yang sesuai yang ditagihkan kepada pasien, ditemukan bahwa harga yang berada di bawah angka biaya yang dipertahankan dan perbedaannya lebih dramatis untuk persalinan sesar. Hasil ini menunjukkan bahwa rumah sakit mengalami kerugian akibat operasi sesar dan persalinan normal. Selanjutnya itu saran. Nah, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitiannya selanjutnya di rumah sakit. Sekian dan terima kasih.